mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, ada sebuah gereja Lutheran yang memiliki tradisi menarik untuk menutup tahun dan mengawali tahun baru. Acara mereka ini disebut acara ibadat bakar-bakaran, burning service. Yang dibakar apa? Kalau kita di Indonesia kan biasanya kalau awal tahun baru itu yang dibakar bisa jadi ikan, ayam, bebek, ataupun mungkin kambing. Mereka datang ke gereja untuk bersama-sama beribadat dengan membawa tulisan di kertas yang berisi pernik-pernik kehidupan yang mereka alami dan mereka rasakan selama setahun. Entah itu kegembiraan, entah itu kesedihan, entah itu kebanggaan, entah itu kekecewaan, entah itu kebencian,
entah itu juga rasa senang. Semua dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara dibakar di dalam guci yang ditempatkan di depan altar gereja. Mungkin ini bukan istimewa, tapi ada satu kesempatan ketika kebiasaan ini menjadi sebuah peristiwa yang istimewa. Karena tiba-tiba dua orang secara bersamaan datang, berjalan menuju panti imam ke depan altar. Kemudian mereka bersama-sama memasukkan kertas yang mereka bawa, dan kemudian mereka saling berangkulan. Mereka ini dulunya adalah teman yang sangat akrab. Namun sekian lama mereka tidak saling menyapa karena ternyata mereka saling bertengkar karena urusan bisnis. Begitu mendalam pertengkarannya sehingga mereka yang tadinya menjadi teman satu dengan yang lain kemudian menjadi setan satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi ketika kesalahan tidak segera diselesaikan. Dan ini pun Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk suster dan bruder, bisa terjadi di komunitas kita. Kita yang seharusnya menjadi komunitas kudus bisa menjadi komunitas para setan karena kita saling membenci dan menebar kebencian. Ini terjadi ketika kita tidak pernah menyelesaikan sesuatu hal, khususnya kesalahan, dengan sebaik mungkin. Ketika kebencian yang kita sajikan, ketika kebencian yang kita aromakan di biara kita, maka biara kita bukan menjadi lagi tempat malaikat, tapi menjadi tempat setan-setan yang berkumpul bersama di suatu tempat. Apakah itu komunitas? Jelas bukan. Di sini dalam Injil hari ini, Yesus hendak mengajar kita tentang kualitas hati sebagai sebuah kualitas iman. Yesus mengajak supaya kita berani menegur, sekaligus juga berani mengakui kesalahan jika ada kesalahan. Yang jelas, Yesus ingin supaya segala sesuatu bisa menjadi pulih sehati, bukan menjadi hati yang terpecah-pecah karena kesalahan dan permusuhan. Maka ada beberapa tahap yang Yesus berikan. Yang pertama adalah tahap koreksi persaudaraan, koreksio fraterna. Yang kedua adalah penggunaan saksi atau pihak ketiga, hanya mau menunjukkan bahwa hal yang sedang dibicarakan, kesalahan yang sedang dibahas itu sesuatu yang penting. Dan memang dikatakan ini bukan kesalahan kecil, hanya gara-gara minyak gosong lalu menjadi seperti ini, tidak. Ini bukan masalah kesalahan kecil, tapi ini masalah kesalahan besar. Lalu apa artinya kesalahan kecil? Ya, kesalahan kecil perlu pemakluman dan mungkin juga dialog persaudaraan yang lebih ringan. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan cara Yesus ini untuk menegur orang lain. Dan yang terakhir adalah dibawa kepada gereja atau komunitas umat beriman. Itu jika kesalahannya besar. Tetapi Yesus tetap berharap bahwa setiap orang memiliki kualitas hati dalam beriman, memiliki keterbukaan baik untuk menegur, untuk memaafkan, dan untuk minta maaf. Dan lebih dari itu, Yesus juga meminta supaya semuanya itu juga dibawa dalam doa. Karena Yesus menutup nasihatnya itu dengan juga nasihat berdoa. Jika dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka jika mereka sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu pun akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Alangkah indahnya ketika dalam koreksio fraterna juga disertai dengan doa semacam ini, maka hati pun akan dipulihkan, yang tadinya terpecah menjadi kembali sehati. Semoga saudara
Sabda Tuhan hari ini menguatkan iman dan juga hati kita masing-masing. Mari